bukan suatu magnet, tetapi paku besi ini bisa dibuat menjadi magnet. Nah, bagaimana caranya? Di video ini anak-anakku semuanya, kalian khususnya siswa kelas 9 akan saya ajak bagaimana cara logam yang awalnya belum menjadi magnet bisa dijadikan magnet. Untuk membuat magnet itu ada 3 cara, yaitu dengan cara digosok, kemudian dengan cara induksi, kemudian yang ketiga dengan cara menggunakan arus listrik. Nah, di video ini kalian akan saya ajak bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok. Cara pembuatan magnet dengan digosok adalah pertama, bahan yang akan dibuat untuk menjadi magnet itu adalah dari logam atau bisa dari baja, bisa dalam bentuk paku besi atau benda lainnya yang berasal dari logam, bisa juga dari nikel. Kemudian benda tersebut digosok dengan magnet permanen, artinya magnet yang sudah jadi dengan arah yang sama atau searah secara berulang-ulang. Dari mana? Dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Nah, untuk memperoleh sifat kemagnetan supaya bertahan lama, maka perlu penggosokan dengan waktu yang lama. Jadi berulang-ulang dengan waktu yang lama. Itu nanti akan menghasilkan sifat kemagnetan yang lama. Adapun bahan-bahan yang bisa digunakan untuk magnet ya, dari yang logam atau nikel atau baja yang belum menjadi magnet bisa dijadikan magnet, misalkan bisa dalam bentuk sendok atau uang logam atau paku besi, itu contoh ya. Nah, bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Perhatikan, ini adalah ada animasi cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Nah, bagaimana kutubnya saat menggosok magnet, misalkan dari besi ya, bisa dari benda yang lain ya, maka ujung batang besi atau benda yang pertama digosok ini akan memiliki kutub yang sama dengan kutub penggosoknya. Bisa kalian perhatikan ya. Jadi misalkan di animasi itu ada besi, balok besi yang mempunyai 2 kutub ya, ada kutub P dan Q. Kemudian digosok oleh magnet permanen, di mana penggosoknya ujungnya adalah berkutub selatan, S selatan. Maka kutub P sama dengan kutub penggosok awal, ujung awal, yaitu S selatan. P selatan berarti Q adalah kutub yang lainnya apa? Kalau P selatan berarti Q adalah apa? Utara ya. Nah, besi yang sudah digosok dengan logam besi yang sudah digosok dengan magnet permanen ini akan menjadi magnet. Nah, apabila didekatkan dengan logam-logam yang lain, misalkan paku, maka paku itu akan tertarik oleh besi yang sudah digosok dengan magnet permanen ya. Jadi kutub P adalah kutub selatan, sedangkan Q-nya berarti kutub utara. Itu cara menentukan kutub pada magnet buatan dengan cara menggosok. Nah, berikut ada latihan soal ya. Ada percobaan nih, 2 kali percobaan di mana jenis kutub magnetnya L yang digosokkan dan kutub magnet besi P dan Q itu adalah yang dihasilkan. Jadi yang untuk menggosok adalah kutub magnet permanen yaitu pada kutub L. Nah, bagaimana dengan kutub P, dan Q? Bisa kalian perhatikan ya. Jadi yang untuk menggosok adalah kutub F, di mana kutub
K dan L ini adalah dari magnet permanen. Melakukan dua percobaan ya. Percobaan yang pertama, kutub L ini kutub utara. Nah, kalau L ini kutub utara, bagaimana dengan kutub ujung batang besi P dan ujung batang besi Q? Tentunya kalian tahu L kutub utara, berarti P adalah kutub utara, Q berarti adalah kutub selatan. Untuk percobaan yang kedua, kutub L itu adalah selatan. Bagaimana dengan kutub P dan Q pada besi yang sudah digosok magnet permanen dengan kutub K dan L, di mana L selatan. L ini kutub yang untuk menggosok, berarti P adalah kutub selatan pada besi yang sudah dibuat, dan Q-nya berarti kutub utara. Paham ya anak-anak? Ada contoh yang kedua soal gambar nomor 1. Perhatikan arah menggosoknya. Batang besi P dan Q digosok oleh ini ya, magnet permanen, di mana ujung yang menggosok adalah kutub U utara. Sedangkan gambar yang kedua juga sama, ini arahnya berarti kutub utara. Sedangkan gambar yang ketiga menggosok dari ini, awal ini kutub selatan. Pertanyaannya, tentukan kutub-kutub magnet pada gambar 1, 2, dan 3. Kalau gambar 1, nah perhatikan magnet permanen yang menggosok adalah kutub utara, dimulai dari ujung P, berarti P pada besi ini adalah kutub utara, Q kutub selatan. Ini untuk gambar 1. Sedangkan gambar 2, arah menggosoknya dari ini, sebelah kiri, dari Q ya, ujung Q. Sedangkan bagian yang untuk menggosok adalah kutub utara, berarti Q kutub Q pada magnet pada besi ini adalah utara, Y-nya selatan. Sekarang gambar 3. Gambar 3, perhatikan arahnya. Arahnya dari sebelah kiri. Nah, perhatikan yang untuk menggosok adalah kutub selatan pada magnet permanen, berarti Q pada gambar 3 adalah kutub selatan, jadi Y pada gambar 3 adalah kutub utara. Paham ya anak-anak? Ada satu soal lagi nih. Nah, perhatikan, bila sebatang logam, ini perhatikan, bila sebatang logam besi digosok searah dan berulang kali, maka akan terbentuk logam besi yang mengandung magnet yang berkutub M dan N ini ya. Nah, selanjutnya didekatkan dua magnet seperti gambar ini, di mana magnet ini ada kutub R, S, P, dan Q. Perhatikan arahnya bagaimana nih? Perhatikan kutub magnet permanen yang untuk menggosok, kalau yang di atas ini S selatan, berarti yang untuk menggosok adalah kutub utara. Perhatikan arah anak panahnya dimulai dari ujung N, berarti N ini pada besi ini adalah kutub utara, sedangkan M-nya adalah kutub selatan. Nah, bila sebatang besi ini sudah menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan batang magnet yang lain yang punya kutub R dan S. Nah, terlihat ini menjauh. N tadi adalah kutub utara, berarti karena ini tolak menolak saling menjauh, berarti R ini adalah kutub utara. Karena sama, kalau kutubnya sama didekatkan akan menjauh, tidak tarik menarik. Nah, berarti yang S adalah selatan. Nah, selatan magnet RS, kutub R dengan S, di mana R ini utara,
S ini selatan berdekatan dengan dengan magnet yang berkutub P dan Q. Nah, ternyata saling tarik menarik. Berarti P ini adalah kutub utara, ya kan? Karena S ini adalah selatan, Q-nya berarti selatan. Paham anak-anak? Itu cara membuat magnet dengan menggosok. Nah, bagaimana dengan induksi dan dengan dialiri arus listrik? Tunggu pada video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.